bercanda. Moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Indasari dari kelas 11 Akuntansi 1. Di sini saya akan membahas tentang pertempuran 10 November di Surabaya. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Pertempuran ini terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pasukan sekutu Inggris mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945 dengan tujuan melucuti senjata pasukan Jepang dan mengembalikan kekuasaan Belanda. Namun, pasukan Indonesia menolak untuk menyerahkan senjata dan kekuasaan, sehingga terjadi pertempuran antara pasukan Indonesia dan sekutu. Tujuan pertempuran: 1. Mempertahankan kemerdekaan. Tujuan utama pertempuran adalah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. 2. Mengusir pasukan sekutu. Pasukan Indonesia ingin mengusir pasukan sekutu Inggris yang berusaha untuk melucuti senjata pasukan Jepang dan mengembalikan kekuasaan Belanda. 3. Menghentikan penyerahan senjata. Pasukan Indonesia tidak ingin menyerahkan senjata dan kekuasaan kepada pasukan sekutu, sehingga pertempuran terjadi untuk menghentikan penyerahan senjata. 4. Mempertahankan kedaulatan. Pertempuran juga bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia dan menolak upaya Belanda untuk mengembalikan kekuasaan kolonial. 5. Menginspirasi perlawanan. Pertempuran 10 November di Surabaya juga bertujuan untuk menginspirasi perlawanan rakyat Indonesia di seluruh negeri untuk mempertahankan kemerdekaan. Kronologi pertempuran. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Surabaya dan mulai melucuti senjata pasukan Jepang. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Brigadir Jenderal Malabi, komandan pasukan sekutu, terbunuh dalam pertempuran. Pada tanggal 9 November 1945, Jenderal Robert Mansard mengeluarkan ultimatum kepada pasukan Indonesia untuk menyerahkan senjata dan kekuasaan. Pada tanggal 10 November 1945, pertempuran besar-besaran terjadi antara pasukan Indonesia dan sekutu, yang dikenal sebagai Pertempuran 10 November. Dampak pertempuran. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa, baik di pihak Indonesia maupun sekutu. Pertempuran ini juga memicu perlawanan rakyat Indonesia di seluruh negeri untuk mempertahankan kemerdekaan. 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan di Indonesia untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam pertempuran tersebut. Tokoh-tokoh penting dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Bisa kalian lihat di sampingnya ada foto-foto tokoh-tokoh penting tersebut. Saya jelaskan, yaitu yang pertama, Bung Tomo, pemimpin perlawanan rakyat Surabaya yang memimpin pertempuran melawan pasukan sekutu. 2. Jenderal Robert Mansard, komandan pasukan sekutu yang mengeluarkan ultimatum kepada pasukan Indonesia. Yang ketiga, Brigadir Jenderal Malabi, komandan pasukan sekutu yang terbunuh dalam pertempuran. Monumen dan peringatan. Monumen Tugu Pahlawan. Monumen yang dibangun untuk mengenang para jasa pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran. Museum 10 November. Museum yang menampilkan koleksi tentang pertempuran dan sejarah Surabaya.
Hari Pahlawan 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan di Indonesia untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam pertempuran. Kesimpulannya adalah, pertempuran 10 November di Surabaya merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan keberanian dan keteguhan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran ini juga menunjukkan bahwa rakyat Indonesia siap untuk berkorban dan berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka. Hari Pahlawan yang diperingati setiap tahun pada 10 November merupakan pengingat akan jasa para pahlawan yang gugur dalam pertempuran tersebut dan merupakan momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme dan patriotisme di Indonesia.